Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya dalam Renungan SWOT Happy Family. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun. Pagi ini Tuhan, kami mau terima rema-Mu, kami mau buka hati kami mau Tuhan memulai segala sesuatunya bersama Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Pada tanggal 13 Juli, saya mendapatkan satu rema ketika Bapak Gembala kembali membawa tentang si anak bungsu. Di dalam Lukas 15 ayat 22, bunyinya seperti ini. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Pada saat itu saya terbesit, apa artinya ya? Si bapak ini pengen menyuruh pesuruh-pesuruhnya itu memakaikan jubah, mengenakan cincin dan memakaikan sepatu pada kakinya. Ternyata ada makna di balik pemberian bapak ini kepada anaknya. Jadi saya searching tuh ketika Bapak Gembala bawakan khotbahnya, saya juga mencari juga gitu kan. Dan ini yang saya dapetin gitu kan. Ketiga benda yang diberikan si Bapak ini menggambarkan 3 hal yang diberikan Allah Bapa kepada kita sebagai orang berdosa dan orang yang bertobat, yaitu jubah, cincin, dan sepatu. Nomor 1, jubah. Jubah melambangkan penerimaan dan pengampunan dari Allah Bapa. Zakaria 3 ayat 4, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya, dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Tuhan memberikan kita kehidupan yang baru ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tuhan menerima bahkan tidak pernah menolak kita. Tuhan menjauhkan semua dosa dan pelanggaran yang pernah kita buat dari diri kita. Serta Tuhan memberikan pengampunan penuh kepada kita. Pengampunan ini juga berarti kita sudah disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan. Dengan apa? Dengan satu yang Tuhan sudah lakukan, yaitu Tuhan menjadi korban penebusan atas segala dosa kita dan Dia menjamin keselamatan kita. Nomor 2, cincin. Cincin melambangkan bahwa Allah memberikan kuasa kepada mereka yang percaya kepadanya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Posisi kita sudah dipulihkan dari orang berdosa menjadi orang yang tidak berdosa. Menjadi anak Allah yang berkuasa. Allah memberikan kita kuasa itu untuk apa? Untuk kita pakai dan menang atas segala keinginan duniawi kita dan atas pencobaan serta masalah-masalah hidup kita. Sungguh luar biasa kasih Bapa kepada kita, saudara, bahwa Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Yang ketiga, sepatu. Sepatu berarti suatu tanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus. Kita pakai sepatu ketika kita mau pergi, kita pakai sendal ketika kita mau pergi keluar dari rumah, ya kan? Kita pergi berjalan. Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Sepatu melambangkan langkah-langkah kaki, yaitu menuju kehidupan kita setiap hari yang mencakup sikap dan tingkah laku kita sebagai anak-anak Allah. Keselamatan yang sudah kita terima harus kita sampaikan juga dan kita bagikan kepada orang lain, supaya juga mereka mempunyai kesempatan hidup yang kekal melalui iman mereka kepada Yesus Kristus. Menginjil misalnya. Menginjil bukan hanya berarti kita berani kepada orang-orang yang kita kenal aja, atau misalnya lingkungan yang terdekat gitu ya. Tapi kepada orang-orang yang notabene mungkin nggak deket sama kita. Misalnya ya, kalau kita di lingkungan sekolah, lingkungan kantor, lingkungan kerjaan kita,
Ketika ada orang-orang lagi berbicara apa, kita bisa menyaksikan hidup kita. Oh, kalau misalnya gini, oh kita bilang, wah saya mah punya Tuhan hebat. Saya kemarin sakit atau saya kemarin mengalami kecelakaan, saya mengalami musibah, tapi Tuhan saya selamatin saya. Tuhan Yesus saya membuat saya menjadi sembuh. Kalau kemarin saya sakit, harusnya saya kalau dengan kekuatan saya sendiri, saya nggak bisa. Itu dengan begitu aja kita udah menginjil, saudara. Jadi menginjil itu bukannya kita harus terlihat orang-orang, oh menginjil di tengah jalan, kita harus misalnya teriak-teriak, kita harus samperin orang-orang yang harus terlihat. Tidak, tapi dengan kita bersikap seperti itu berarti kita menginjil. Dengan keluarga kita yang mungkin belum percaya. Kalau orang tanya, kok lu sekarang hebat ya gitu kan? Kok lu bisa berubah? Pasti kita harus bilang gini, semua karena Tuhan Yesus yang sudah mengubahkan saya. Tanpa Tuhan Yesus yang mengubahkan saya nggak akan seperti ini. Nggak ada pribadi lain yang bisa mengubahkan saya, hanya Tuhan Yesus. Seperti itu contohnya. Menginjil seperti itu baik di tengah keluarga, baik di sekolah, baik di lingkungan pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Ketika kita memberi persembahan kasih nih buat orang, misalnya kita tergerak di jalanan, Tuhan gerakin nih, kasih tuh buat si ibu itu misalnya. Ketika kita kasih jangan cuma ngasih, Bu ini buat ibu, enggak. Tapi kasih, Bu ini ada berkat buat ibu. Tuhan Yesus berkati. Dan saya itu terbiasa sekarang. Kalau dulu di challenge sama ibu gembala, harus berani bilang seperti itu. Toh dia nggak akan marah, kan kita nggak mengkristenisasi gitu kan. Kita cuma bilang seperti itu, Tuhan Yesus berkati ibu ya. Dan saya jadi terbiasa seperti itu. Kalau saya digerakin Tuhan untuk memberi, saya pasti bilang, Pak ada berkat buat Bapak, Tuhan Yesus berkati ya Pak. Seperti itu. Jadi mari kita belajar bahwa 3 lambang itu bisa kita jalankan seperti kita si bungsu yang Tuhan kasih begitu luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk remamu hari ini. Biarlah Tuhan kami bisa hidup seperti si bungsu. Kalau kami bisa bertobat, kami mau terus Tuhan fokus kepada Engkau. Meninggalkan masa lalu kami yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kegelapan. Biarlah Tuhan ke depan kami komitmen dengan Engkau, bersekutu makin lekat lagi kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini, dari pagi ini sampai nanti malam kami tidur Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.